Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Nah, seri dalam penelitian tindakan kelas ini tentu untuk bisa membuat penelitian diawali dengan kita membuat perencanaan, dan perencanaan daripada penelitian itulah kadang disebut dengan proposal. Nah, proposal penelitian tindakan kelas tentu diawali dengan sama seperti halnya penelitian lainnya, diawali dengan adanya masalah. Nah, tentu karena ini sesuatu yang terjadi di kelas, maka perlu kita memahami adanya masalah di kelas. Kalau tidak ada masalah di kelas, jadi itu namanya ngarang ya. Jadi pastikan bahwa ada persoalan yang dihadapi oleh siswa seperti hasil belajar siswa yang rendah, motivasi belajar yang rendah, atau kemampuan siswa terhadap penguasaan kompetensi pembelajaran di kelas yang juga perlu harus diperbaiki, maka disitulah sebetulnya terdapat masalah. Nah, selanjutnya masalah yang ada tersebut perlu diselesaikan dengan menggunakan tindakan. Ya, tentu tindakan dalam hal ini adalah dalam sebuah pengajaran atau pembelajaran. Jadi kalau teman-teman ingin lebih jelas terkait dengan bagaimana cara menyusun judul PTK, bisa melihat di judul ciri penelitian tindakan kelas. Selanjutnya bahwa masalah yang ada di kelas itu adalah sebuah fakta, ya, sebuah fakta, sebuah informasi, sebuah temuan yang menjadi pangkal di dalam melakukan PTK. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam susunan sistematika-sistematika yang ada di dalam proposal. Jadi kita perlu menguraikan dalam proposal itu ada yang bentuknya bab demi bab, lalu ada sub-subbabnya. Pada prinsipnya di dalam proposal itu tentu ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah daripada pendahuluan, apa sebab kita memilih persoalan tersebut, lalu teori yang mendukung, dan ketiga bagaimana cara melakukannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat sistematika. Nah, teman-teman, di sini saya sudah banyak memberikan atau membuat video terkait dengan PTK. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sistematika proposal penelitian tindakan kelas, maka teman-teman bisa klik YouTube, link YouTube di bawah ini ya, atau diselusuri di YouTube Santri Lisnawati. Nah, kalau saya jelaskan di sini tentu jadi panjang, jadi kurang sampai keseluruhannya ya. Jadi silahkan teman-teman di dalam sistematika proposal tersebut ada yang tadi pendahuluan dengan subbabnya, ada kajian teori dan dengan subbabnya, dan juga ada metode penelitian dengan subbabnya. Nah, di dalam menyusun bab 1 pun ada bagaimana cara-caranya, karena di dalamnya ada latar belakang masalah seperti apa, substansi dari latar belakang masalah, bagaimana merumuskan masalah yang betul yang terkait dengan PTK, teman-teman bisa menyimak video yang berjudul penyusunan proposal PTK bab 1 pendahuluan. Oke. Dan begitu pula dengan bab 2, ada kajian teori, teman-teman bisa simak juga videonya terkait dengan menyusun bab 2 atau kajian teori. Ya, di selebihnya ada di bab 3 terkait dengan metodologi penelitian, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas, instrumen yang digunakan, dan analisis data yang digunakan untuk menganalisis data-data yang didapat dalam pelaksanaan PTK tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian menyusun bab 3, ya, menyusun proposal PTK bab 3 metodologi penelitian. Jadi rasanya saya hari ini hanya menunjukkan dari serakan, nggak berserak ya, videonya cuma sedikit, tapi paling tidak teman-teman tidak bingung mencarinya ketika ingin menyusun proposal. Saya arahkan dari mulai sistematika diperhatikan, lalu menulis bab 1, menulis bab 2, dan menulis bab 3. Tentu ketika menulis ini teman-teman sudah punya masalah, sudah punya judul yang fix terkait dengan PTK, dan teman-teman juga sudah sedikit banyak membaca literatur-literatur yang terkait dengan PTK. Sehingga ketika teman-teman menyusunnya, teman-teman tidak lagi kesulitan dan menulis itu menjadi lebih mudah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.